Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bu Nita Sofia, SPP. Limit dan kontinuitas. Yang pertama, limit. Definisi limit sebagai fungsi berikut. Apabila x mendekati bilangan n dan limit y sama dengan fx adalah bilangan L, maka untuk bilangan di sekitar L yang dapat dipilih, walau bagaimanapun kecilnya dapat dicari bilangan di sekitarnya yang bersesuaian dengan n kecuali x sama dengan n dalam domain fungsi itu sedemikian rupa sehingga untuk nilai x dalam bilangan di sekitar n hasilnya terdapat atau terletak dalam bilangan di sekitar L yang dipilih. Limit dari suatu fungsi. Untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi ada 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama variabel bebas x, yang kedua fungsi x fx atau variabel terikat y sama dengan fx, yang ketiga konstanta L, yang keempat konstanta n. Jadi jika fx mendekati nilai L ketika nilai x mendekati nilai n tetapi x tidak sama dengan n, maka L adalah limit dari fx ketika x mendekati n. Hal ini dapat ditulis dengan limit x menuju n fx sama dengan L, atau fx menuju L ketika x menuju n. Sebagai contoh, limit x menuju 4, 2x kuadrat sama dengan 32. Ini berarti bahwa fungsi 2x kuadrat mendekati 32 ketika x mendekati tetapi tidak mencapai nilai 4. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil limit. Dalil atau sifat dari suatu limit dapat membantu kita dalam pencarian nilai limit dari suatu fungsi jika ada. Berikut ini dalil-dalil limit beserta contohnya. Dalil pertama. Limit dari suatu konstanta K adalah K itu sendiri. Jika fx sama dengan K adalah di mana K adalah bilangan nyata, maka limit x menuju n K sama dengan K. Sebagai contoh, bila fx sama dengan 8, maka limit x menuju 2, 8 sama dengan 8. Dalil kedua. Suatu suku konstanta dapat dipindahkan kembali di sebelah kiri tanda limit. Limit x menuju n, k fx sama dengan k limit x menuju n fx. Sebagai contoh, limit x menuju 2, 4x kuadrat sama dengan 4, limit x menuju 2, x kuadrat sama dengan 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, limit ketiga, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah penjumlahan atau pengurangan dari limit-limit tersebut. Dalil keempat, limit dari suatu hasil kali adalah perkalian dari limit-limit tersebut. Dalil kelima, limit dari suatu fungsi hasil bagi adalah hasil bagi dari limit-limit tersebut bila pembagiannya atau penyebutnya bukan 0. Limit keenam, limit dari suatu pangkat dari fx adalah pangkat dari limit fx itu. Materi selanjutnya yaitu tentang kontinuitas. Dipandang dari segi grafik, bila suatu fungsi dapat digambarkan di atas kertas tanpa mengangkat pena atau pensil dari kertas tersebut, maka fungsi itu dinamakan dengan kontinu atau berkesinambungan. Sedangkan jika penggambarannya terdapat garis putus-putus atau garis patah, fungsi tersebut dinamakan dengan diskontinu. Untuk suatu fungsi fx menjadi kontinu pada titik x sama dengan n, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, fn harus terdefinisi. Yang kedua, limit x menuju n, fx harus ada. Limit ketiga, limit x menuju n, fx sama dengan gn. Contoh dari kontinuitas. Contohnya, jika fx sama dengan x kuadrat dikurang 16 per x dikurang 4, maka limit x menuju 4, x kuadrat dikurang 16 per x dikurang 4, sama dengan, nah kita cari dulu faktor dari x kuadrat dikurang 16. Jadi pemfaktorannya yaitu
X tambah 4, X dikurang 4 per X dikurang 4. Nah, karena X dikurang 4 sama X di atas yang X dikurang 4 bisa kita hilangkan, jadi tinggalnya X ditambah 4. Maka kita isikan X menuju 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, yaitu ada. Nah, dan jika F2 sama dengan 4 kuadrat dikurang 16 per 4 dikurang 4 sama dengan 0, yaitu tidak terdefinisi. Jadi, walaupun limit X menuju 4, X kuadrat dikurang 16 per X dikurang 4 ada, fungsi tidak kontinu pada X sama dengan 4. Materi selanjutnya yaitu tentang tingkat perubahan. Tingkat perubahan rata-rata dari suatu fungsi Y sama dengan Fx adalah perbandingan antara perubahan variabel Y dengan perubahan variabel X. Maka hasilnya adalah delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X tutup kurung per Fx per delta X. Hasil bagi perbedaan ini adalah untuk menyatakan secara umum tingkat perubahan rata-rata dalam nilai Y terhadap perubahan dalam nilai X ketika nilai X bergerak atau berpindah dari titik X Fx ke X delta X Fx ditambah delta X. Sebagai contoh dari tingkat perubahan rata-rata, diketahui Y Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Carilah hasil bagi perbedaannya. Jadi cara mencarinya, Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Jadi F buka kurung X ditambah delta X tutup kurung sama dengan 4 buka kurung X ditambah delta X kuadrat tutup kurung ditambah 2. Delta Y per delta X sama dengan F buka kurung X ditambah delta X tutup kurung dikurang Fx per delta X. F-nya yaitu ada 4. F-nya 4 buka kurung X ditambah delta X tutup kurung kuadrat ditambah 2 dikurang buka kurung 4X ditambah 2 tutup kurung per delta X. Delta Y per delta X sama dengan 4 buka kurung X kuadrat ditambah 2X buka kurung delta X tutup kurung ditambah delta X kuadrat tutup kurung ditambah 2 dikurang 4X kuadrat dikurang 2 per delta X. Delta Y per delta X sama dengan 4X kuadrat ditambah 8X dikali delta X ditambah 4 delta X kuadrat ditambah 2 kurang 4X kuadrat dikurang 2 per delta X. Delta Y per delta X sama dengan 8X ditambah 4 delta X. Misalkan X sama dengan 2 dan delta X sama dengan 3 nih. Maka tingkat perubahan rata-rata Y akan menjadi 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 28. Ini memungkinkan bahwa tingkat perubahan rata-rata bila X berubah dari 2 ke 5, maka perubahan Y adalah 28 unit. Baiklah, saya Juliana Karaningrum akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Sylvie Wita Putri. Derivatif atau turunan pertama. Hasil bagi perbedaan delta Y per delta X dari suatu fungsi Fx adalah untuk mengukur tingkat perubahan rata-rata dari nilai Y ketika variabel X berubah dari satu titik ke titik lain yang cukup besar nilainya. Akan tetapi, seringkali kita ingin mengukur tingkat perubahan dari nilai Y ketika perubahan nilai variabel X sangat kecil. Hal ini akan menghasilkan tingkat perubahan seketika dari satu fungsi pada titik tersebut. Pengukuran perubahan tingkat seketika dari fungsi dalam aljabar kalkulus disebut sebagai derivatif pertama atau turunan pertama. Karena derivatif mengukur tingkat perubahan nilai Y ketika nilai X berubah sangat kecil, maka kita harus menerapkan konsep limit. Jadi derivatif dari suatu fungsi Y sama dengan Fx dinyatakan sebagai berikut.
Fungsi di atas dibaca limit dari hasil perbedaan di mana delta X mendekati 0. Perlu diingat, untuk derivatif limit, hasil bagi perbedaan delta Y per delta X harus ada. Jika tidak, berarti tidak mempunyai derivatif. Notasi dy per dx bukan menunjukkan pembagian, melainkan suatu instruksi atau perintah matematika untuk mencari derivatif y terhadap x. Proses pencarian derivatif dari suatu fungsi dinamakan diferensiasi. Contohnya yaitu, jika diketahui y sama dengan fx, 5x kuadrat tambah 3, carilah dy per dx. Angka pertama, kita perlu mencari hasil bagi perbedaan. Rumus yang telah kita dapatkan di atas, kita langsung tinggal memasukkan angka-angka pada soal, sehingga diperoleh hasil delta y per delta x sama dengan 10x tambah 5 delta x. Kemudian langkah 2, kita harus mencari limit dari hasil perbedaan x 0. Garis lingkung dari titik A ini merupakan nilai derivatif pertama pada titik A. Sehingga diperoleh hasil dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit a delta x 0 delta y per delta x sama dengan limit delta x 0 10x tambah 5 delta x sama dengan 10x. Jadi misalkan jika x sama dengan 3 maka f aksen sama dengan 30. Tetapi bila x sama dengan 4 maka f aksen sama dengan 40. Ini berarti bahwa setiap nilai x yang berbeda akan menghasilkan nilai derivatif yang berbeda pula. Aturan-aturan diferensiasi. Yang pertama, aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan yang pertama yaitu fungsi konstan. Derivatif dari suatu fungsi konstan adalah sama dengan 0. Jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka dy per dx sama dengan f aksen sama dengan 0. Jika y sama dengan fx sama dengan 15, maka dy per dx sama dengan f aksen sama dengan 0. Aturan 2, fungsi pangkat. Derivatif dari suatu pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien pangkatnya dikurangi 1. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan nyata, maka dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contohnya jika y sama dengan x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Jika y sama dengan x pangkat 0, maka dy per dx sama dengan 0. Jika y sama dengan 1 per x pangkat 4, maka dy per dx sama dengan min 4x pangkat min 5, sama dengan min 4 per x pangkat 5. Jika y sama dengan akar x sama dengan x pangkat 1 per 2, maka dy per dx sama dengan 1 per 2x pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per 2 akar x. Aturan yang ketiga, konstantan kali dengan fungsi pangkat. Jika y sama dengan fx sama dengan k kali x n, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan fx sama dengan n kali k x pangkat n kurang 1. Contohnya, jika y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2, maka dy per dx sama dengan 6x. Jika y sama dengan fx sama dengan 2 per x pangkat 3, maka dapat ditulis y sama dengan 2x pangkat min 3. Sehingga dy per dx sama dengan min 6x kurang 4, sama dengan min 6 per x pangkat 4. Yang kedua yaitu aturan diferensiasi dua atau lebih fungsi dengan variabel bebas yang sama. Aturan yang keempat, penjumlahan atau pengurangan dari suatu fungsi. Derivatif dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari derivatif-derivatif itu. Jika y sama dengan fx tambah gx, di mana f dan g dapat diferensiasikan, maka dy per dx sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Contoh soal, jika y sama dengan x kuadrat tambah 6x, ini berarti fx sama dengan x dan gx sama dengan 6x. Maka fx sama dengan 2x dan g aksen sama dengan 6. Sehingga dy per dx sama dengan f aksen x tambah g aksen x sama dengan 2x tambah 6. Aturan kelima, hasil kali fungsi. Derivatif dari hasil kali dua fungsi yang dapat didiferensiasikan adalah sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan derivatif dari fungsi yang kedua ditambah fungsi kedua dikalikan dengan derivatif dari fungsi yang pertama.
Jika Y sama dengan U kali V, di mana U sama dengan Fx dan V sama dengan Gx, atau Y sama dengan Fx kali Gx, maka dy per dx sama dengan Fx kali G aksen X tambah Gx kali F aksen X, atau dy per dx sama dengan UV aksen tambah VU aksen. Contoh soalnya, jika Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 4 dan Y sama dengan Gx sama dengan X pangkat X tambah 3, atau Y sama dengan X kuadrat tambah 4, X tambah 3. Maka dy per dx adalah, kita tinggal memasukkan angka-angka pada soal ke dalam rumus, sehingga diperoleh hasil dy per dx sama dengan 3x kuadrat tambah 6x tambah 4. Yang keenam, aturan hasil bagi. Derivatif dari hasil bagi dua fungsi adalah sama dengan hasil kali derivatif fungsi pembilang dengan fungsi penyebut dikurangi hasil kali fungsi pembilang dengan derivatif fungsi penyebut. Dan semuanya dibagi dengan kuadrat dari fungsi penyebutnya. Jika Y sama dengan U bagi V, di mana U sama dengan Fx dan V sama dengan Gx, atau Y sama dengan Fx per Gx, maka dy per dx sama dengan F aksen kali X, F aksen X kali Gx dikurangi Fx dikali G aksen X dibagi Gx kuadrat, atau dy per dx sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Contoh soalnya, jika Y sama dengan X kuadrat tambah 4 per X tambah 3, carilah dy per dx. dy per dx adalah 2x dikali X tambah 3 dikurangi X kuadrat tambah 4 per X tambah 3 kuadrat. Hasilnya, 2x kuadrat tambah 6x kurang X kuadrat kurang 4. Dibagi X tambah 3 kuadrat. Diperoleh hasil, X kuadrat tambah 6x kurang 4 per X kuadrat tambah 6x tambah 9. Yang ketiga, aturan diferensiasi fungsi dengan dua variabel bebas. Aturan 7, fungsi berantai. Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx, di mana kedua fungsi ini dapat didiferensiasikan. Maka dy per dx sama dengan dy per du, du per dx, atau dy per dx sama dengan F aksen U kali G aksen X. Contoh, jika Y sama dengan 5U kuadrat, di mana U sama dengan 3X tambah 4, maka dy per dx sama dengan dy per du, du per dx sama dengan 10U dikali 3, sama dengan 30U. 30 dikali 3X tambah 4 sama dengan 90X tambah 120. Aturan 8, fungsi yang dipangkatkan. Jika Y sama dengan Fx pangkat N, di mana N adalah bilangan nyata dan X dapat didiferensiasikan, maka dy per dx sama dengan Nfx pangkat N kurang 1, F aksen X. Contoh soal, jika Y sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 9 pangkat 15, kita dapat menuliskan kembali dengan cara memisalkan Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 9, maka Y sama dengan Fx pangkat 15. dy per dx adalah 15, buka kurung 3x kuadrat tambah 5x tambah 9 pangkat 15, 6x tambah 5. Aturan 9, fungsi inverse. Derivatif dari suatu fungsi inverse adalah kebalikan dari derivatif fungsi mula-mula. Jika Y sama dengan Fx dan X sama dengan Gy, fungsi kebalikannya yang dapat didiferensiasikan. Maka dx per dy sama dengan 1 per dy per dx sama dengan 1 per fx. Contoh soal, jika Y sama dengan 3x tambah 9, maka dy per dx sama dengan 3, sehingga dy per dx sama dengan 1 per dy per dx sama dengan 1 per 3. Jika Y sama dengan X kuadrat tambah 9, maka dy per dx sama dengan 12, sehingga dy per dx sama dengan 1 per 2x.
4. Aturan diferensiasi fungsi eksponen. Aturan 10. Fungsi eksponen dengan baris E. Jika Y sama dengan Fx sama dengan E aksen, maka dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan E pangkat X. Jadi, derivatif dari suatu fungsi eksponen Y sama dengan X aksen adalah fungsi itu sendiri. Aturan 11. Fungsi eksponen dengan basis E. Jika Y sama dengan E pangkat F pangkat Aturan diferensiasi fungsi eksponen. Aturan 10. Fungsi eksponen dengan basis E. Jika Y sama dengan Fx sama dengan E aksen, maka dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan E pangkat X. Jadi, derivatif dari suatu fungsi eksponen Y sama dengan E aksen adalah fungsi itu sendiri. Aturan 11. Fungsi eksponen dengan basis E. Jika Y sama dengan E pangkat Fx, maka dy per dx sama dengan E pangkat Fx, F aksen X. Contoh soal, jika Y sama dengan E pangkat X kuadrat tambah 6X kurang 4, maka dy per dx sama dengan E pangkat X kuadrat tambah 6X kurang 4 sama dengan 2X tambah 6. Aturan 12. Fungsi eksponen dengan konstanta B. Jika Y sama dengan B pangkat X, maka dy per dx sama dengan B pangkat X in B. Contoh soal, jika Y sama dengan 8 pangkat X, maka dy per dx sama dengan 8X, buka kurung in 8 sama dengan 2,0794. Aturan 13. Fungsi eksponen dengan basis konstanta B. Jika Y sama dengan B pangkat Fx, maka dy per dx sama dengan B pangkat Fx in B kali F aksen B. Contoh soal, jika Y sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 9, maka dy per dx sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 9, buka kurung in 5 tutup kurung, buka kurung 2X kurang 2 tutup kurung. 5. Aturan diferensiasi fungsi logaritma. Aturan 14. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok E. Jika Y sama dengan in X, maka dy per dx sama dengan 1 per X. Aturan 15. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok E. Jika Y sama dengan in Fx, maka dy per dx sama dengan 1 per Fx dikali F aksen X sama dengan F aksen X per F aksen. Atau, jika Y sama dengan in U, di mana U sama dengan Fx, maka dy per dx sama dengan 1 per U du per dx. Contoh soal, jika Y sama dengan in 5X kuadrat tambah 3X kurang 7, maka dy per dx sama dengan 1 per 5X kuadrat tambah 3X kurang 7, 10X tambah 3. Menghasilkan dy per dx sama dengan 10X tambah 3, 5X kuadrat tambah 3X kurang 7. Aturan 16. Fungsi logaritma biasa. Jika Y sama dengan log B, X, maka dy per dx sama dengan 1 per X. Log B, E sama dengan 1 per X in B. Karena log B, E sama dengan 1 per log EB sama dengan 1 per in B. Contoh soal, jika Y sama dengan log 5X, maka dy per dx sama dengan 1 per X, log 5E sama dengan 1 per X in 5. Aturan 17. Fungsi logaritma biasa. Jika Y sama dengan log B, Fx, maka dy per dx sama dengan F aksen X per Fx. Log B, E sama dengan F aksen X per Fx dikali 1 per in B. Jika Y sama dengan log 5X kuadrat tambah 3X kurang 7, maka dy per dx sama dengan 10X tambah 3, 5X kuadrat tambah 3X kurang 7 log 5. E sama dengan 10X tambah 3 per 5X kuadrat tambah 3X kurang 7 dikali 1 per in 5. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan Sylvie Wita Putri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.